Jika saya harus memilih hanya satu lensa yang dapat saya gunakan untuk seluruh keperluan saya, baik itu fotografi maupun videografi, dan entah itu keperluan profesional saya ataupun sekedar hobi, maka lensa yang akan saya pilih yaitu Tamron 2875 f2,8 RXD. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian kenapa lensa ini mungkin saja dapat menjadi satu-satunya lensa yang kalian butuhkan untuk kamera Sony full frame kalian. Nah, untuk lensa ini saya sudah menggunakan kurang lebih sejak tahun 2019. Dan selama 4 tahun menggunakan lensa ini, dapat saya katakan lensa ini merupakan salah satu lensa terbaik yang pernah dibuat oleh Tamron, yang dapat kalian gunakan untuk Sony A7 series kalian atau kamera Sony full frame kalian. Nah, lensa ini menggantikan lensa kit yang saya dapatkan ketika saya membeli kamera Sony A7 III ini. Dan ketika saya menggunakan lensa kit, lensa Sony 2870, lensa tersebut memiliki kualitas gambar yang baik. Namun untuk saya pribadi, saya merasa masih perlu untuk mendapatkan sebuah lensa dengan bukaan konstan, karena berbeda dengan lensa kit dari Sony A7 III masih memiliki variabel aperture yang ketika kita melakukan fungsi zoom in dan zoom out akan terjadi perubahan aperture pada lensa tersebut. Dan pada waktu itu, Tamron 2875 ini menjadi satu-satunya lensa third party dari Tamron yang dapat dipilih untuk digunakan pada kamera Sony full frame. Pilihan lainnya adalah lensa Sony 2470 G Master f2,8, namun lensa tersebut memiliki harga yang cukup mahal. Oleh karena itu, lensa Tamron 2875 ini menjadi satu-satunya opsi bagi saya untuk dapat menggantikan lensa kit dari Sony A7 III. Untuk spesifikasi singkat, lensa ini memiliki diameter 73 mm, kemudian panjang 117 mm dengan berat 550 gram dan memiliki silent motor atau fokus. Kemudian memiliki filter dengan ukuran 67 mm, memiliki 9 aperture blade dan memiliki jarak fokus minimal 0,19 meter yang membuat lensa ini kurang lebih dapat digunakan sebagai lensa makro. Nah, tentu saja untuk kualitas gambar serta build quality, jika dibandingkan dengan lensa G Master, tentu saja kedua lensa ini memiliki kelas yang berbeda. Namun, lensa ini tetap dapat mengerjakan tugas yang dapat dikerjakan oleh lensa G Master 2470. Memang jika dibandingkan dengan lensa Sony G Master, kualitas gambar dari lensa G Master memang lebih baik jika dibandingkan dengan lensa Tamron ini. Namun, perbedaan kualitas gambar hanya dapat kalian temukan jika kalian melakukan detail zoom dan membandingkan side by side dari kedua gambar antara lensa Tamron dan lensa G Master. Nah, satu hal yang menjadi pembeda antara lensa ini dengan lensa G Master adalah focal length dari lensa ini memiliki focal length 28 mm, berbeda 4 mm jika dibandingkan dengan lensa G Master. Namun seringkali ada kondisi di mana ekstra 24 mm dapat menjadi penghambat ketika kalian menggunakan lensa ini. Contohnya ketika tidak ada ruang lagi untuk kalian mundur, sehingga kadangkala menyulitkan ketika menggunakan lensa ini di tempat yang memiliki ruang gerak sempit. Focal length ini mungkin digunakan oleh Tamron agar supaya dapat membuat ukuran dan berat dari lensa ini menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan lensa G Master. Sehingga lensa ini sangat mudah untuk kalian gunakan, apalagi untuk keperluan videografi jika kalian menggunakan lensa ini dengan Sony A7 III bersama dengan gimbal. Nah, untuk gimbal yang saya gunakan yaitu Zhiyun Crane Plus yang memiliki beban maksimal tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan gimbal-gimbal terbaru saat ini. Namun untuk penggunaan saya ketika saya menggunakan lensa Tamron 2875 dan Sony A7 III, Zhiyun Crane Plus dapat menghandle beban dari kamera dan lensa ini dengan baik tanpa masalah yang berarti. Dan biasanya ketika saya akan melakukan balancing pada gimbal Zhiyun Crane Plus, saya meletakkan focal length pada lensa ini pada angka 50 mm dan kemudian saya akan mulai menyeimbangkan di gimbal Zhiyun Crane Plus tadi. Dan setup ini sudah sering saya gunakan dan dapat bertahan seharian penuh. Dan dengan range focal length 28-75 mm, kalian dapat menggunakan lensa ini untuk keperluan mulai dari wide shot sampai dengan detail shot ataupun keperluan portrait untuk fotografi. Dan dengan bukaan f2,8, lensa ini dapat menghasilkan bokeh yang sangat baik. Kemudian dari sisi build quality, lensa ini sebagian besar memiliki bahan dasar plastik.
dan memiliki kesan build quality yang murah. Ketika kalian membeli lensa ini, satu-satunya aksesoris yang kalian dapatkan adalah lensa hood ini. Dan di bodi fisik, tidak ada tombol fungsi apapun yang terdapat pada bodi lensa ini. Kemudian ada sedikit perbedaan dengan lensa pada umumnya. Untuk fungsi zoom dari lensa ini berada pada bagian depan lensa ini, dan fungsi fokus berada pada bagian belakang. Jadi mungkin kalian perlu melakukan adaptasi kembali ketika kalian akan menggunakan lensa ini. Kemudian lensa ini juga memiliki daya tahan terhadap kelembapan karena memiliki karet pelindung di bagian luar dari lensa ini, sehingga kalian dapat menggunakan lensa ini dengan aman di luar ruangan. Dan sebagai informasi, saya pernah menggunakan lensa ini di dekat air terjun, dan lensa ini cukup basah terkena dengan uap dari air terjun, dan sampai saat ini lensa ini masih berfungsi dengan baik. Namun saya pernah melihat seorang YouTuber, Peter Lindgren, dia memiliki lensa persis sama seperti ini, dan lensanya memiliki masalah, yaitu barel zoom dari lensa ini dapat keluar dengan sendirinya setelah dia gunakan beberapa saat. Namun untungnya lensa yang saya beli ini tidak memiliki masalah tersebut. Sampai saat ini lensa ini masih aman dan dapat berfungsi dengan baik. Dan mungkin kalian perlu memperhatikan ketika kalian menggunakan lensa ini adalah kalian mungkin perlu berhati-hati jika ada debu yang dapat masuk ke bagian dalam dari lensa ini. Debu-debu tersebut dapat masuk di bagian celah di lensa ini. Kemudian seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, lensa ini memiliki silent mode autofocus. Jadi lensa ini sangat baik digunakan untuk keperluan videografi. Dan untuk kecepatan fokus, lensa ini memiliki kecepatan autofocus yang baik ketika saya gunakan dengan Sony A7 III. Saya tidak tahu jika digunakan untuk kamera seri-seri terbaru seperti A7C ataupun A7 IV ataupun kamera terbaru dari Sony. Namun ketika digunakan di kamera Sony A7 III, autofocus dari lensa ini dapat bekerja dengan sangat baik. Nah, kemudian untuk kualitas gambar dari lensa ini dapat saya katakan hasil dari lensa ini sudah sangat baik dan sudah sangat layak untuk kalian gunakan, bahkan untuk keperluan profesional dan untuk setiap penggunaan saya. Contohnya di bidang fotografi, untuk keperluan landscape ataupun portrait, lensa ini sudah sangat cukup untuk keperluan tersebut. Dan untuk keperluan videografi, ketika dipasangkan dengan Sony A7 III, lensa ini dapat menghasilkan kualitas gambar yang sangat baik sehingga menjadi pasangan yang sangat cocok untuk Sony A7 III ataupun kamera Sony full frame lainnya. Dan lensa ini memiliki harga di kisaran 11 jutaan ketika saya cek di Tokopedia. Lensa ini menjadi pilihan yang lebih murah jika dibandingkan dengan lensa tersebut yang memiliki harga di kisaran hampir 30 juta dibandingkan dengan lensa ini yang memiliki harga di kisaran 11 jutaan. Namun saat ini sudah ada versi 2 dari lensa ini, dan sudah ada beberapa produsen lensa third party lainnya untuk kamera Sony full frame yang memproduksi lensa untuk range focal length seperti ini, seperti Samyang dan Sigma. Dan jika ditanya apakah masih layak lensa ini untuk kalian beli di tahun 2022 untuk kamera Sony full frame kalian, dapat saya katakan ya, dengan harga yang relatif murah, kemudian bobot yang ringan, serta kualitas gambar yang sangat baik, maka lensa ini tetap dapat menjadi opsi kalian untuk kalian gunakan di kamera Sony full frame kalian. Atau mungkin kalian memiliki pendapat lain untuk lensa apa yang lebih cocok untuk kamera Sony full frame kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.